Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Risalatun ila ikhwani al-muallimin. Sepucuk surat untuk saudaraku yang menjadi guru. Ditulis oleh Abdullah Muhammad At-Tiwalah. Amma ba'du. Ya ma'syaral murabbin al-kiram, ya ru'atal jil, wa umana at-ta'lim, antum masabihul ilmi wa sullamir raqi. Wahai para guru, para ustadz, para kiai, para mubalek yang terhormat, wahai para pengembala generasi, pengurus dan wali pendidikan, Anda adalah pelita ilmu pengetahuan dan tangga menuju kemajuan. Tahukah kamu, siapakah yang lebih agung atau lebih mulia daripada orang yang membangun dan mengembangkan jiwa dan akal budi? Berapa banyak orang yang tersesat. Lalu Allah beri petunjuk melalui Anda. Betapa banyak orang bodoh yang Allah beri ilmu melalui kalian. Betapa banyak orang yang buta meniti jalan hidupnya ini, lalu bisa melihat jalan hidup benar melalui kamu. Di tangan Anda ada ilmu. Andalah yang mencetak ilmu dan pikiran generasi muda. Padamulah secercah harapan masyarakat diletakkan. Selama bertahun-tahun, pengelana pencari ilmu itu melangkahkan kaki dan tinggal bersamamu. Setelah Allah, harapan itu dikalungkan pada Anda. Maka bawalah berkumpulnya hati itu kepada Allah. Tuntunlah mereka menggapai harapan dan cita-citanya. Pukullah mata hati mereka untuk mengenal jalan kebaikan dan hidayah. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Alaysa nabiyyukum sallallahu alaihi wa sallam qad akbara min sya'nikum wa a'la min maqamikum faqad sahha anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Bukankah Nabi Anda lebih dihormati daripada Anda? Dan lebih tinggi statusnya, makamnya daripada makam dan statusmu? Diriwayatkan secara sahih dari beliau bahwa dia berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan yang ada di laut, mengirimkan selawat dan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bal innahu sallallahu alaihi wa sallam qad basyarakum biqaulih man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wal hadis fi Muslim fahani'an lakum mata akhlastum lillahi niyah wahtasabtumul ajra. Sesungguhnya beliau mengabarkan kabar gembira kepada kalian dengan bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mengikutinya. Dan itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan dalam hadis redaksi Imam Muslim, selamat, hani'an, berbahagialah apabila kamu ikhlas niatnya kepada Allah dan mengharap pahalanya.
Ya masyailan nuri war rahmah, ma kana lillahi yadumu wa yattasil, wa ma kana li ghairi yazulu wa yahmil. Wa akhlisu lillahil qawla wal amal. Wahai obar dan cahaya rahmat, apa yang dimiliki Allah akan kekal dan akan berlangsung terus, sedang apa yang menjadi milik orang akan memudar dan sirna. Maka ikhlaslah kepada Allah dalam perkataan dan perbuatan. Qala al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, la yazalur rajulu bi khairin in qala lillah wa in amila lillah wajammilu amalakum bil ikhlas wa ajrud dunya qalil wa thawabul akhirati khairu wa abqa. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang tetap dalam keadaan baik-baik saja jika dia mengatakan sesuatu, dia berkata karena Allah. Dan jika dia melakukan sesuatu, dia lakukan hanya untuk Allah. Percantiklah karyamu dengan keikhlasan. Pahala di dunia memang kecil, namun pahala di akhirat lebih baik dan kekal. Ya masyailal ilmi wal khair, laqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul muallimin li'annahu kana fi ta'limi talqul wajhi daimut tabassumi katsirut tawaddudi. Wahai obar ilmu dan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah guru terbaik karena dalam pengajarannya dia selalu menampakkan wajah yang jernih, selalu tersenyum, sangat ramah, penuh kecintaan pada muridnya. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam khairul muallimin li'annahu kana fi ta'limihi haliman rahima rafiqan syafiqa. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangi saya, tidak pernah menolak saya untuk belajar kepadanya sejak saya masuk Islam, dan dia tidak melihatku kecuali tersenyum. Dia sallallahu alaihi wasallam adalah guru terbaik karena dalam ajarannya beliau lemah lembut dan penyayang. Dia adalah sahabat yang penuh kasih sayang. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Man yuhrimir rifqa yuhramil khaira kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah dan jangan persulit, dan sampaikanlah kabar baik, gembirakanlah dan jangan membuatnya kabur. Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan. Barang siapa melarang kerebutan, maksudnya tidak mau bersikap lemah lembut, maka ia menghilangkan segala kebaikan. Maka narifku fi syai'in illa zanahu, wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, wa fi muhkamit tanzil, fa bima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Kelembutan tidak pernah ada pada sesuatu melainkan memperindahnya, dan tidak pernah hilang dari sesuatu kecuali merusaknya. Maksudnya, kalau sesuatu itu sudah kehilangan kelembutannya, maka akan rusak. Dan di dalam Al-Quran ditegaskan, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ya masyailal huda wan nur, wahai obar petunjuk dan cahaya, misi suci ilmu pendidikan adalah meneladani kebaikan guru, mengikuti teladan imam para nabi
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pernah berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, falallahi ma kaharoni wala darabani wala syatamani." Demi ayah dan ibuku, aku belum pernah melihat seorang guru sebelum atau sesudahnya yang pengajarannya, yang cara mengajarnya lebih baik daripada baginda Nabi. Demi Allah, dia tidak pernah mengutuk, memukul, atau menghina saya. Wal Qur'anul Karim yushiru ila ahamma sifatil mu'allim, hiya ar-rahmah. Ta'amal. Al-Quran menunjukkan bahwa sifat terpenting seorang guru adalah belas kasihan. Perhatikanlah, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal insan, dia menciptakan manusia, Allamahul bayan, dia mengajarnya, pandai menjelaskan. Para pendidik mengatakan, 9/10 pendidikan adalah motivasi dan dorongan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan dia tidak pernah berkata kepadaku hus atau uf, dan dia tidak pernah berkata kepadaku mengapa saya melakukannya untuk sesuatu yang saya lakukan atau mengapa saya meninggalkannya untuk sesuatu yang saya tinggalkan. Tidak pernah." Ikhwaniyal muallimin, at-ta'lim amanatun tsaqilatun, wat tarbiyatu risalatun azimatun, taqalladahal anbiya wa waritha anhumul ulama wa qama maqamahumul muallimin akuffa. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang menjadi guru, pendidikan adalah sebuah amanah yang berat. Pendidikan adalah risalah yang agung, ditiru oleh para nabi, diwariskan oleh para ulama, dan digantikan oleh guru-guru yang berkualitas. Maka barang siapa di antara kamu yang mengambilnya dengan cara yang benar dan mengajarkannya sebagaimana mestinya, maka dialah yang mendapat bagian berupa keuntungan yang melimpah. Wa faza bi ajrin adzimin mutakathirin wa wattinu anfusakum wasbiru wasyaddu azaimakum wajtahidu wasta'inullah wasta'inu billahi wala ta'jazu. Dan dia memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda. Jadi tenangkan dirimu, bersabarlah, perkuat tekadmu dan bekerja keraslah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sampai merasa lemah, merasa gagal. Wal ummatu kulluha ta'ulu alaikum ba'dallahi ma la ta'uluhu ala ghairikum. Setelah Allah, seluruh bangsa, seluruh umat bergantung kepada Anda, karena selain Anda tidak bisa diandalkan. Jadi dedikasikanlah, persembahkanlah apa yang Anda bisa. Curahkanlah seluruh kemampuanmu. Nyahkanlah kejahatan dan kemungkaran yang kamu lihat. Dan tolaklah kebatilan, kepalsuan dengan segenap kemampuanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal soleh. Semoga Allah membimbing langkahmu, menolongmu, dan serta memberimu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyib.